Middle class itu udah mulai bisa ke hal-hal yang kemauan gitu. Jadi ngeluarin duitnya nggak cuma buat survival doang. Ya, kebutuhan buat sekunder, kemauan. kebutuhan tersier gitu. Pilates, gitu. Nah, Terlalu itu yang mewah enggak, tapi minimal minimal udah bisa mulai muterin. ya. Iya. Pendapatannya berapa saya berapa termasuk middle class? Aduh lupa lagi. Pokoknya kalau secara pengeluaran misalnya kalau gua sih simpelnya misalnya 1 sampai 3 juta buat kemauan itu gue bisa consider sebagai middle class. Gue lupa deh. Buat kemauannya doang ya segitu ya. Kemauan. Buat kemauan. Misalnya gini, lu bayangin ya sebuah negara kalau mau industrinya benar-benar naik itu tuh harus industri-industri sekunder sama tersier. Misalnya kayak ya China pas lagi middle class boom tiba-tiba fitness sama wellness company kesehatan itu semua naik. Habis itu entertainment mulai naik gitu. Jadi kayak kalau lihat US nih, dia maju karena apa? Kan banyak kayak produk-produk atau inovasi-inovasi yang sebenarnya bukan kebutuhan tapi kemauan. Inovasi teknologi, orang beli iPhone gitu misalnya, itu kan bukan kebutuhan kan gitu. Jadi kalau negara nggak ada middle class, nggak ada yang keluarin duit untuk industri-industri ini gitu. Tapi orang US kan memang kaya. Ya karena mayoritas sudah bisa masuk ke middle class sama kayak China. China sekarang maju negaranya karena middle classnya banyak. Karena gajinya mereka sebulan bisa sampai 50 juta. Iya itu, iya benar. Itu benar. Cuma kan ada faktor yang membuat mereka bisa punya gaji segitu dong. Mereka kan ekonominya kan stabil banget nih. Karena pemerintah punya duit. Gimana ya? Ekonomi kalau di oversimplifikasi itu gue takut loh gue jelasin. Jadi kayak Iya. Takutnya jadi malam ini. Bener tapi. sebenarnya nggak benar tapi nggak tepat. Bukan itu doang. Oh, kayak banyak faktor. Ekonomi itu analoginya perputaran uang ya. Ini teori paling simpel dari ekonomi. Jadi uang nih dia berputar, misalnya dari customer berputar ke bisnis berputar ke gaji diputar ke apa. Jadi uang itu harus berputar, itu konsep ekonomi. Pas uang nggak berputar, ekonomi mati. Oke. Ya, nah jadi perputaran uang yang paling pertama kan sebenarnya kita paling simpel ya ngelihat dari ya kita sebagai warga negara. Kita keluar duit buat beli makan, buat beli baju dan lain-lain. Terus nanti orang yang pedagang baju itu nanti beli lagi buat makan. Jadi kayak rantai ini tuh penting ya. Nah tapi gimana cara perputaran ini dimulai kalau warganya sendiri nggak punya uang?